menyayangkan statement daripada juru bicara daripada KKP yang selalu berkilah seolah-olah Pak Nusron dianggap membocorkan. Ini bukan membocorkan, karena udah perintah presiden maka harus dibuka. Nama KKP yang mengurus laut itu tidak berfungsi, mohon maaf. Baik, sebelum masuk kesimpulan, ada beberapa kawan-kawan yang ingin melakukan pendalaman dari meja pimpinan Pak Alex, kemudian dari anggota kami batasi 3 orang, Pak Saya Firman, daftar Ibu Ketua. Pak Johan dan Pak Darori. Perempuan 1 Ibu Ketua. Saya daftar perempuan Ibu Ketua. Ibu sudah ada dari PKS, maaf 1 orang ya. Iya. Jadi kita nggak mau berpanjang-panjang karena intinya pasti yang ditanya sama. Jadi Diberikan supaya, 1 untuk perempuan lah Ibu Ketua. tadi sudah, maaf Bu, Ibu sweet aja sama teman yang dari PKS tadi. Interupsi Bu Ketua. Saya tadi juga menyampaikan pendalaman Bu. Iya, ada Pak Firman. Ya, masih. Pak Firman, Pak Darori, dan Pak Johan Rosian dari PKS. Silakan Pak Firman. Gimana Pak Johan, saya yang bicara? Maaf, sebelumnya dari meja pimpinan dulu Pak Alex. Terima kasih, biar enggak kelupaan fresh dari jawaban Pak Menteri tadi. Saya ingin mempertegas Pak Menteri, berarti Kementerian Kelautan dan Perikanan belum bisa mengungkap pelakunya ya? Yang setengah tol Jagorawi ini? Belum ya? Oke, yang kedua Pak, mohon izin aja, ini cuma 2 pertanyaan. Jadi saya pertegas lagi, yang pertama, Kementerian belum bisa mengungkap pelakunya. Yang kedua, apakah Kementerian sudah berkoordinasi dalam hal ini mungkin dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan terkait hal ini? Karena kegiatan pemeriksaan ya, saya takut salah kata nih. Ternyata banyak salah bahasa-bahasa hukum yang nggak boleh salah ucap. Jadi untuk pemeriksaan kita masih di level pemeriksaan itu dilakukan oleh Dirjen PSDKP. Mungkin barangkali Dirjen PSDKP bisa menyampaikan juga sejauh mana sudah dilakukan. Silakan. Terima kasih Bapak. Kami sudah memanggil beberapa pihak yang mengaku kemarin sempat di medsos itu nelayan yang mengaku sebagai pemilik. Kami lakukan pemeriksaan klarifikasi, kita panggil. Mereka begitu diklarifikasi hanya menyampaikan kami hanya juru bicara nelayan, bukan penanggung jawab. Padahal situ bilang penanggung jawab, makanya kami panggil karena penanggung jawab. Ternyata yang disampaikan kami hanya mewakili nelayan sebagai juru bicara, beda lagi. Jadi kami harus mencari lagi ini Pak, sampai nanti ada yang itu. Demikian Bapak. Interupsi pimpinan. Rajif, Ibu izin, Bu Ketua. Pak Rajif, maaf. Pak Firman dulu sebagai yang sudah daftar dari tadi. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Pimpinan yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajarannya dan seluruh anggota Komisi 4 yang saya banggakan. Pertama, saya merasa bangga karena statement Ibu Ketua kemarin setelah meninjau lapangan itu ibaratnya bisa menenangkan atau bisa memadamkan. Ibaratnya kalau ada kebakaran itu rakyat sudah mulai tenang, statement itu. Namun setelah saya mendengarkan penjelasan Pak Menteri, ini harapan saya juga jangan sampai mengecewakan statement daripada Bu Ketua kami. Termasuk saya pun kemarin memberikan satu respon tanggapan yang keras karena saya khawatir juga kalau disemprit Bu Ketua. Ternyata Bu Ketua lebih keras daripada saya. Saya bangga betul. Pak Menteri yang saya hormati, terkait proyek kaitannya dengan PIK, ini gonjang-ganjingnya itu mulai tahun 2009. Saya sebagai pimpinan di sini waktu itu, bahwa di era pemerintahan sebelumnya, itu pernah dilakukan penolakan. Kajian lingkungan hidup strategis sudah dilakukan penolakan oleh pemerintahan Orde Baru dan dilanjutkan pemerintahan berikutnya. Karena memang dengan
berbagai pertimbangan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Namun kami juga heran tiba-tiba akhir-akhir ini ibaratnya proyek di sana itu seperti superjet. Push, langsung selesai semua dan bisa terbangun seperti itu. Dan kedua, yang paling mengejutkan itu adalah ketika terjadi pemagaran sudah begitu panjang. Saya mohon maaf Pak Menteri, ini tugas kita bersama. Saya tidak akan istilahnya marah kepada Pak Menteri, tapi kekecewaan saya sebagai wakil rakyat, Pak. Bapak tidak menunjukkan keseriusan dalam persoalan ini. Yang awalnya Pak Prabowo Subianto, presiden yang kita pilih, itu telah membuat statement dan memerintahkan kepada TNI Angkatan Laut dan kepada Panglima TNI. Sebetulnya itu tidak perlu terjadi kalau Bapak dan aparatnya sadar tugas dan fungsi pokoknya. Undang-undang yang kami buat sudah cukup banyak. Undang-undang kelautan, saya sebagai ketua panjanya. Undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, saya juga sebagai ketua panja. Tata ruang, saya juga panjanya. Dan tadi Pak Panggah juga sudah menyebutkan tentang UNCLOS 82. Itu adalah perjuangan daripada negara-negara yang untuk bagaimana mempertahankan masalah wilayah kelautannya. Ini satu pertanyaan yang juga mengelidik kami bahwa ketika Bapak Presiden sudah memerintahkan seperti itu, Bapak masih berkilah untuk jangan dibongkar dulu. Padahal Saudara Ipung sudah turun ke sana melakukan penyegelan. Itu juga menyejukkan sementara. Tetapi akhirnya rakyat kecewa lagi karena Saudara Ipung tidak menindaklanjuti apa yang telah ditemukan. Oleh karena itu kalau bicara alat bukti, kalau kita baca dalam undang-undang, itu penyegelan dan foto pengakuan masyarakat itu sudah bisa merupakan alat bukti. Mohon maaf Pak Sekjen, kalau saya salah karena harus banyak belajar tentang hukum dengan Bapak. Dan kedua, juga yang terkait dengan masalah yang tadi Pak Sekjen sampaikan. Kalau memang KKP tidak punya kewenangan, negeri ini tidak berdiri sendiri, Pak. Ada kepolisian, kanan kiri Bapak polisi semua, jenderal-jenderal. Harusnya paham kenapa tidak lakukan itu. Kenapa sampai Pak Prabowo marah begitu keras dan sampai statement TNI Angkatan Laut yang mengatakan saya tegak lurus secara vertikal kepada Presiden. Tidak ada kanan kiri. Saya salut kepada TNI Angkatan Laut. Boleh kita katakan bravo untuk Angkatan Laut. Ini menunjukkan bahwa keseriusan bahwa negara ini Pak sudah mulai akan dirusak oleh orang-orang tertentu. Kalau kita bicara jujur Pak, kanan kiri di telinga kami ini Pak, dari rakyat Pak, menyampaikan masa sih Pak Sakti Wahyu Trenggono yang katanya Sakti tidak bisa memberantas ini. Tukang becak pun sudah tanya tentang pagar atau pagar misterius di tengah laut. Sopir saya setiap hari tanya, masa Pak Menteri nggak tahu sih, kemana aja Pak Dirjen ini yang punya fungsi pengawasan. Saya berpikir Bu Ketua, malah khawatir saya penambangan pasir ini juga bagian rekayasa nih. Karena pematokan itu nanti ujung-ujungnya adalah akan ada penimbunan pasir. Jangan-jangan kebijakan pasir yang diusulkan nanti adalah rekayasa supaya penyedot pasir untuk menutup itu setelah itu dikeluarkan sertifikat dan lain sebagainya. Sedimen laut alasannya. Nah ini mohon betul-betul kita pikirkan bersama. Semua orang tahu tentang PIK itu siapa, bagaimana kekuatannya, dahsyatnya. Tapi saya minta Pak, tanamkan ayo jiwa merah putih kita. Jiwa merah kita di berada kita ini. Jangan sampai ada negara dalam negara yang semaunya sendiri mengatur pemerintahan kita. Saya selalu dengan Pak Prabowo, oleh karena saya minta kepada Komisi 4, spirit semangat Presiden kita yang begitu luar biasa, harus kita dukung dari DPR ini. Jangan sampai DPR ini dianggap sebagai
atau dicap sebagai lembaga stempel. Kami sudah terjun kemarin. Ternyata tidak cukup hanya pagar misterius di tengah laut. Saya kebetulan ditugasi untuk di wilayah sebelah. Lebih terkejut lagi ini. Ada 1063 hektar mangrove yang di ruang laut juga akan diturunkan statusnya dan kemudian juga nanti ujung-ujungnya akan disertifikatkan untuk pariwisata. Padahal jelas-jelas dalam PSN itu, wisata itu diperbolehkan tapi tidak boleh dijadikan tempat tinggal. Ini nanti kita bahas dengan Menteri Perhutanan nanti siang. Nah, oleh karena itu Pak Menteri, sekarang ini rakyat sudah menunggu. Rakyat ini menunggu apa endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya merupakan anti klimaks. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak ini, rencana saya Pak. Saya lepas Pak. Malu sebagai wakil rakyat. Karena persoalannya sudah berlarut-larut. Ini rakyat sudah menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini. Ada apa? Gerangan. Ini serius Pak. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama, mumpung Presiden kita semangat, harapan saya DPR sudah semangat, kemarin setelah paripurna kita diterjunkan ke lapangan, Pak Menteri juga harus sama-sama semangat. Jangan sampai Pak Menterinya malah kendor. Harapan saya seperti itu. Jadi ini Bu Ketua, saya mohon betul agar statement Bu Ketua kemarin itu bisa menjawab daripada apa yang disampaikan atau diharapkan masyarakat. Saya dan teman-teman tentunya di ruangan ini tidak ada fraksi partai-partai Pak, yang adalah fraksi Komisi 4. Kami ada di belakang Ibu Pimpinan untuk mendukung apa yang langkah-langkah dilakukan Ibu Pimpinan dalam rangka menegakkan regulasi aturan, dan harapan kami adalah harus diusut tuntas. Seperti yang disampaikan Bu Ketua. Harus karena sudah ada pengakuan. Yang paling bahaya Pak adalah ada sebuah skenario. Rakyat nelayan yang tidak tahu atau buta hukum disuruh bikin pengakuan. Alangkah naibnya negeri ini. Rakyat yang sudah susah sengsara disuruh mengaku untuk melakukan persekongkolan jahat. Mengakui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum oleh kelompok tertentu. Ada 6 perusahaan di sana yang sudah mendapatkan legalitas terhadap pemilikan di sana, padahal di sana masih dalam posisi ada air, undang-undangnya sudah jelas semuanya. Kami juga konfirmasi kepada Pak Nusron, tapi sayang Pak Nusron tidak pernah berani merespon, karena mungkin saking ketakutannya, tapi saya berikan apresiasi. Saya menyayangkan statement daripada juru bicara daripada KKP, yang selalu berkilah. Seolah-olah Pak Nusron dianggap membocorkan. Ini bukan membocorkan. Karena udah perintah Presiden maka harus dibuka. Harus terang benderang. Siapa pemegang sertifikat dan siapa dalangnya. Bukti lengkap sebetulnya. Tinggal bagaimana ada kemauan atau tidak kita untuk menindak itu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa kami masih menunggu, menindaklanjuti atau kita masih koordinasi. Sampai kapan kita berkoordinasi? Ini yang dijawab oleh Pak Menteri, dan jawaban ini bukan untuk kami DPR Pak, untuk rakyat Indonesia, karena sekarang sudah mulai muncul. Surabaya tadi sampaikan, Makassar sekarang muncul lagi, yang dulu pernah kita kunjungi, ada lagi di daerah lain juga sama seperti itu. Jadi ini memang tidak ringan. Oleh karena itu saya minta kepada Pak Menteri, karena sudah merupakan perintah instruksi Presiden, sampaikan kepada Saudari Menteri Keuangan, kalau memang Bapak perlu anggaran besar, ini adalah untuk menyelamatkan aset negara. Ini adalah milik bangsa Indonesia. Jadi tolong tidak usah takut dengan Menteri Keuangan, karena ini Bapak menyelamatkan aset negara. Jadi itu yang kami sampaikan, kami tetap akan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini, namun saya harapkan Bapak berserta aparaturnya harus lebih serius daripada kami yang ada di ruangan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami beri kesempatan
Dan untuk Bu Saadiah Huluputi dari PKS untuk melakukan pendalaman. Ya, terima kasih Ibu Ketua. Terima kasih juga untuk Pak Johan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pak Menteri, Pak Sekjen, para jajaran Dirjen yang saya hormati, kita hari ini menggelar rapat ya dengan satu tema sentral, yaitu soal pagar laut. Dan oleh karena itu harapannya adalah kita sama-sama mencari solusi yang terbaik agar satu kejadian ini tidak berulang di tempat-tempat yang lain. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kasus pagar laut di Tangerang ini pada saat Pak Menteri Wahyu Sakti Trenggono menjadi Menteri 5 tahun kemarin ya Pak ya. Dan baru terungkap setelah viral, rame di media sosial, seakan-akan satu institusi yang besar yang bernama KKP yang mengurus laut itu tidak berfungsi, mohon maaf. Ada Dirjen Ruang Laut PRL, ada Dirjen PDSKP. Di mana selama ini, Pak? Tadi Bapak menyampaikan ketika Pak Ketua sampaikan, sudah menemukan belum siapa dalang di balik pembangunan pagar laut? Bapak menyampaikan belum. Benar ya Pak? Belum. Aneh Pak. Jujur terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini susah. Dan kalau hari ini pun KKP menyampaikan belum menemukan siapa dalangnya, terus terang sebagai wakil rakyat kami juga heran juga Pak. Bukankah KKP punya semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur Pak, apa masalahnya gitu? Apakah kurang anggaran untuk pengawasan? Ataukah memang KKP memang kurang anggaran sebagaimana yang kita keluhkan selama ini? Bukankah KKP punya satelit-satelit? Yang saya tahu Pak Menteri sudah di-launching bulan Juli ya. VOA ya kalau tidak salah ya. VOA ya Pak ya? Belum. Beda ya. Yang satelit yang pernah Pak Menteri sampaikan presentasi di periode kemarin untuk mengawasi seluruh aktivitas di atas ruang laut itu untuk kapal. Untuk aktivitas-aktivitas lain di atas ruang laut, belum. Nah, ini juga salah satu catatan pimpinan. Mungkin kita perlu menambah lagi pengawasan lain untuk aktivitas di ruang laut kita. Dalam catatan saya sebagai anggota DPR 5 tahun kemarin dan melanjutkan Pak, saya memberikan catatan bahwa benar, anggaran KKP ini sangat sedikit Ibu Ketua. Hanya 6,2 triliun dibanding dengan anggaran Kemenhan 147 triliun. Padahal fungsi KKP ini menjaga kedaulatan laut kita, menjaga seluruh potensi perikanan kita. Dari 8 asta-citanya Presiden Prabowo, 7-nya itu dijalankan oleh fungsi yang dijalankan oleh KKP. Saya minta pimpinan dalam hal ini secara resmi dan tegas, anggaran KKP harus dinaikkan. Tersenyum dulu lah Pak Menteri untuk hal ini, karena dari tadi kami lihat Pak Menteri itu kayak kusut begitu. Tapi Pak Menteri, kalau anggarannya sudah ditambah, jangan lagi ada kecolongan seperti ini.
yang anggarannya seperti ini saja sudah kecolongan ya. Kalau diturunkan kita khawatir kayak tadi, ya kerampokan. Pak Menteri, mungkin saya tidak bicara banyak gitu, tapi saya ingin menyampaikan bahwa persoalan pagar laut ini ada hikmah di balik semua ini, dan mudah-mudahan persoalan ini bisa menjadi satu catatan penting untuk menjaga kedaulatan laut kita. Kemudian kalau bisa KKP itu dalam paradigma pengelolaan laut itu jangan hanya bicara tentang urusan perikanan, tetapi juga urusan kelautan, Pak. Saya memberikan catatan kritis untuk urusan kelautan ini. Di Dirjen PRL belum melakukan fungsi-fungsi itu secara lebih luas, gitu. Jadi ketika Pak Menteri menyampaikan mengejar PNBP 12 triliun, saya menyampaikan berarti Pak Menteri ini orientasinya masih untuk mengejar PNBP di sektor perikanan. Tapi di satu sisi, fungsi untuk menjaga kedaulatan laut kita belumlah dijalankan. Oleh karena itu, ke depan harus seimbang. Menjaga potensi perikanan kita dan menjaga kedaulatan laut kita dalam pemanfaatan ruang laut ini juga harus bisa dilakukan. Terakhir Pak, saya tadi agak kecewa dengan pernyataan Pak Sekjen. Hati-hati, Pak Sekjen menyampaikan bahwa kami hati-hati dalam mengawasi siapa mereka yang telah membangun pagar laut. Ini kok hati-hati untuk siapa sih Pak? Bukankah dalam temuan saya Pak, saya pada saat reses kemarin ada keluhan pada nelayan kita, Ibu Ketua, itu nelayan untuk bangun satu keramba saja, keramba di laut ya, keramba, mau keramba tancap atau keramba apung, itu sudah dikejar-kejar harus bayar PNBP. Nah ini sudah 30 km